Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast PPL Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Saya Nanda Kartika Putri selaku host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja mahasiswa IAT di Kantor Kementerian Agama. Nah, kedepannya itu bagaimana mahasiswa IAT bisa kerja di bidang apa saja sih di Kantor Kementerian Agama itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial pada podcast kali ini. Siapa lagi kalau bukan beliau, yaitu Bapak Dr. Kasiman Mahmud Deski MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Nantinya beliau akan sharing-sharing seputar prospek kerja untuk mahasiswa IAT di Kantor Kementerian Agama. Langsung saja kita simak penyampaian dari beliau. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Ya. Nah, pada kali ini ingin sharing-sharing Pak terkait prospek kerja dari mahasiswa IAT itu di Kantor Kementerian Agama. Bisanya tuh di bidang apa saja sih Pak? Tapi sebelumnya untuk di Kantor Kementerian Agama itu bidang-bidang apa saja yang ada di kantor? Ya, terima kasih teman-teman PPL ya dari Win Gusdur, Win Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, baik kota maupun kabupaten. Dan selain kepada teman-teman, ini mungkin juga bermanfaat untuk para audiens nanti melihat video kita bahwa di Kementerian Agama itu bidang-bidang yang khusus membidangi tugas dan fungsi masing-masing ya. Yang pertama bidang administrasi, sekjen, itu berkaitan dengan administrasi, kepegawaian dan lintas sektoral, itu diurus oleh kesekjenan. Kemudian yang kedua kepala seksi Bimas Islam, itu mengurusi berkaitan dengan KUA, penghulu dan seluruh staf yang di KUA. Kemudian ada penyuluh agama baik yang P3K maupun yang negeri PNS. Dan itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah itu dikelola oleh satu seksi kasih pendidikan madrasah. Dia kemudian mengurusi berkaitan dengan pendidikan mulai dari PAUD ya, PAUD, MI, MTS dan MA. Itu tugas dan fungsinya pendidikan madrasah. Kemudian ada lagi PAKIS, berkaitan dengan pondok pesantren dan pengelolaan guru-guru agama baik yang di internal madrasah maupun dengan guru agama di sekolah-sekolah umum. Kemudian selain itu kemudian terakhir ada PHU, penyelenggara haji dan umroh. Sebelum penyelenggara haji dan umroh ada penyelenggara zakat wakaf ya. Kemudian terakhir haji dan umroh. Nah, berkaitan dengan haji dan umroh, sekarang sudah ada perpres mengenai undang-undang dan peraturan presiden untuk membuat bidang haji itu nanti kemudian bagian dari Kementerian Haji dan Umroh. Ya, artinya seksi haji itu akan statusnya berpisah dari Kementerian Agama, kemudian dia berdiri sendiri kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian juga di Kanwil ada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian nanti ada menteri dan wakil menterinya sendiri. Nah, jadi dari 6 atau 7 seksi yang mengurusi Kementerian Agama di tingkat di tingkat kantor ya, baik di kota maupun kabupaten, itu hampir semua kegiatan pendidikan, semua kegiatan di bidang keagamaan itu sudah tercover oleh
Kementerian Agama melalui seksi-seksi itu tadi. Nah, oleh sebab itu, karena dengan adanya kementerian baru dan mengambil sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang haji, maka kemudian mudah-mudahan nanti juga ke depan kelihatannya ada wacana bahwa ada bidang dirjen tersendiri mengenai pesantren. Nah, pesantren kita itu di Indonesia itu kan lebih dari 42.000 pondok pesantren dan lebih dari 4 juta santri pondok pesantren itu, dan seharusnya itu dikelola oleh satu dirjen, bukan lagi satu direktur, karena tugas dan fungsinya sangat berat di seluruh Indonesia. Maka kemudian nanti ya, kalau sudah ada dirjennya, maka kemudian nanti di bawah di kantor kabupaten kota juga mesti ada yang mengurusi tersendiri, tidak digabungkan dengan Pakis atau PD Pontren pendidikan pondok pesantren. Begitu. Jadi ya, karena tugas dan fungsinya Kementerian Agama di kabupaten kota itu sangat penting dan urgent menurut saya, karena memang melayani hampir semua kegiatan keagamaan, mulai dari lahir, menikah ya, kemudian perkawinan, itu semua dicatat. Kemudian juga persoalan-persoalan pendidikan agama, dan pendidikan agama terutama madrasah kita pengelolaannya murni dari Kementerian Agama. Berarti mulai tahun depan itu yang bagian haji sudah terpisah ya? Ya, sekarang pun sebenarnya regulasinya sudah bisa, cuman sekarang itu hanya tinggal menentukan SDM-nya siapa. Nanti kalau sudah SDM-nya kemudian dipastikan ini masuk ke haji gitu, kemudian kantornya juga sudah ada di setiap kabupaten kota, karena kantornya itu termasuk PLHUT, itu pelayanan haji dan umroh terpadu, itu adalah kantor untuk kantor Kementerian Haji dan Umroh di kabupaten kota gitu. Paling lambat mungkin Desember atau Januari ya, akhir tahun, kalaupun naik nanti ya tahun 2026 awal gitu ya. Berarti ternyata itu banyak juga ya Pak bidang-bidang di kantor Kementerian Agama? Banyak sekali, karena juga yang diurusi banyak kan, hampir semua, karena di semua kabupaten kota kan, terutama di daerah Indonesia Barat dan Tengah itu kan mayoritas Muslim, dan itu kemudian pengelolaan urusan keagamaan juga tentu paling banyak. Lain lagi nanti kemudian di daerah Indonesia bagian timur, terutama di pulau provinsi-provinsi yang berbasis agama Kristen Katolik ya, itu kemudian tugas dan fungsi agama Kementerian Agama itu banyak berfokus pada kebutuhan umat atau warga negaranya yang ada di provinsi itu. Gitu. Oke, dari tadi ada 6 bidang ya? 6 atau 7 karena di masing-masing kabupaten itu ada tipe. Kalau umpamanya kabupaten ya ada Kasih Pais dan PD Pontren. Kalau di sini digabung Pakis saja gitu. Jadi 7 atau 8 begitulah. Yeah. Dari banyaknya bidang itu, untuk mahasiswa IAK itu lebih mengarah kemana Pak? Kalau seumpama ada yang mau meniti karirnya di bidang hampir semuanya bisa, semuanya bisa. Umpamanya jangan kalau ada lowongan di Garazawa ya, jadi pegawai di situ bisa. Kalau staf di Penman pendidikan madrasah ya bisa. Nanti di PD Pontren pendidikan pondok pesantren bisa, pendidikan madrasah bisa, ya kan? Hampir semua yang ada di Kementerian Agama itu kemudian bisa menerima S1 dari UIN ya, IAIN, UIN, kecuali yang berbasis umpamanya ada kekhususan pendidikan, umpamanya dia humas, kemudian penyelenggara di bidang hukum, itu kemudian dia
latar basic pendidikannya harus di hukum, di bidang hukum. Kemudian ada umpamanya nanti bagian IT ya, ahli IT, kemudian pendidikannya di bidang itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan umpamanya di pengelolaan informasi dan teknologi di bagian haji, dan itu mungkin sekarang sudah formasinya nanti masuk di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kemudian kalau mau dipilah-pilah lagi, maka sebenarnya teman-teman yang lulusan dakwah syariah itu jenengan itu masuk fakultas syariah ya, Usuluddin ya. Usuluddin itu ada tafsir, ada apalagi itu jurusan hadis dan apalagi pokoknya lulusan Usuluddin syariah itu bisa masuk ke satu di KUA. KUA itu ada sebagai staf, ada sebagai calon pegawai pencatat nikah penghulu istilahnya ya, kemudian ada lagi sebagai penyuluh. Nah, itu bidang-bidang yang bisa dimasuki. Kemudian yang selanjutnya kan kalau S2 nanti bisa menjadi dosen atau guru, ya kan? Kalau guru tidak harus S2. Kemudian ada lagi ini mungkin di pusat ya, penelitian di bidang keagamaan. Kalau staf KUA sudah ya, terus pengelola lembaga keagamaan dan lainnya pentasih Al-Quran, ini mungkin di tingkat pusat. Tapi apapun itu ya jenengan tetap punya kesempatan khususnya di formasi-formasi yang berkaitan dengan kantor Kementerian Agama dan di KUA, terutama KUA itu kan butuh SDM yang kuat, yang bagus, kemudian memahami berkaitan dengan hukum gitu deh. Oke Pak, jadi kan tiap kerja itu kan pasti ada tantangannya ya Pak. Ya. Nah, untuk apa sih tantangan terbesar untuk mahasiswa IAT kalau ingin bekerja di Kementerian Agama sendiri? Iya, tantangan terbesar tentu bagaimana anak-anak teman-teman itu bisa lulus tahap awal bisa menjadi PNS kan. Nah, untuk lulus menjadi PNS sekarang ya, dulu pun mungkin juga begitu, tidak bisa kemudian mengharapkan kong kali kong, tidak bisa mengharapkan KKN itu, apalagi sekarang. Dulu pun ya tidak kan, artinya pokoknya di Kementerian Agama itu masuk ya sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Jadi tantangan awal yang paling berat itu adalah berkompetisi dengan calon-calon pegawai yang lain, dan itu tentu ya panjenengan harus mempersiapkan diri, apa-apa yang harus diuji, apa-apa yang harus dipahami untuk masuk ke bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Tidak bisa sekarang bantu-membantu, itu tidak bisa. Apalagi tesnya itu kan sekarang model CAT ya. Jadi Masya Allah banget ya Pak, ternyata. Jadi gini teman-teman, mahasiswa IAT itu sebenarnya banyak banget peluang untuk kerja di kantor Kementerian Agama. Sangat besar. Ya. Yang penting kalau kita ingin sukses bisa bekerja di Kementerian Agama, maka kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Banyak sekali peluang asal kita mau upgrade diri dan nggak berhenti untuk belajar. Peluang itu ada, tinggal bagaimana kita menjemputnya. Dan yang terpenting, selain kita belajar tafsir, kita juga harus belajar teknologi dan mengikuti organisasi, karena di organisasi itu kita diajarkan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, sehingga ketika kita bekerja kita juga bisa menjalin komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Gitu ya Pak Amir? Ya, persis seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang kurang perhatian kepada orang lain, kurang perhatian kepada diri sendiri, kurang perhatian tentang pengembangan bakat. Jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Jadi
rata-rata menurut saya orang-orang yang sukses di pekerjaan apapun itu adalah orang-orang yang supel, orang-orang yang bisa bergaul, orang-orang yang bisa membawa diri, orang-orang yang care dengan orang lain. Dan rata-rata begitu. Tidak mungkin orang yang sukses itu orang yang hanya belajar buku-buku kemudian tidak bisa berkomunikasi. Karena secara umum ilmu pengetahuan itu kan sama ya, jadi semua orang bisa memahami kalau belajar. Tapi kalau watak, sikap understanding, kemudian sikap peduli kepada orang lain, sikap kebersamaan, itu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa memiliki. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau sukses bisa bekerja di Kementerian Agama, maka kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus belajar teknologi dan ikut organisasi di kampus baik yang ekstra maupun yang intra. Jadi cukup sekian podcast pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.